Shalom anak-anakku kelas 8. Apa kabarnya? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, pada hari ini kita memulai pelajaran kita pada tahun pelajaran 2020-2021. Jadi sebelum kita belajar, mari kita menyiapkan sumber bahan pelajaran kita, buku kita, dan juga kitab suci sebagai dasar sumber iman kita sebagai orang Katolik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita mengawali diri kita dengan berdoa. Mari sama-sama kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan kepadamu, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat segala berkat yang kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami. Ampuni segala dosa yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ini doa kami datang kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, kita akan memulai pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Yesus, pemenuhan janji Allah. Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Kita tahu bahwa Allah sangat mencintai manusia. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bagaimana kita melihat bahwa Allah sangat begitu besar kasih-Nya kepada manusia. Mulai dari kisah penciptaan sampai pada akhirnya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Pada bagian yang pertama kita akan melihat, yang pertama adalah menggali pemahaman tentang janji. Masing-masing kita pasti pernah berjanji. Baik kita berjanji kepada orang lain atau orang lain berjanji kepada kita. Bagaimana sikap kita ketika kita berjanji kepada orang lain? Mungkin kita pernah menepati janji, mungkin kita pernah juga tidak menepati janji. Atau sebaliknya, ketika orang lain berjanji kepada kita, baik janji materi, janji sesuatu, mungkin orang lain menepati janji, mungkin juga ada yang tidak menepati janji. Apa itu janji? Janji itu adalah hutang. Hutang harus dibayar. Jadi ketika kita berjanji kepada orang, kita harus menepati janji. Sekecil apapun janji itu, walaupun kepada anak kecil pun sekalipun, kita harus menepati janji. Jadi begitulah Yesus Kristus, sang pemenuhan janji Allah. Jadi Allah merupakan teladan di dalam menepati janjinya kepada manusia. Ia menjanjikan akan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Janji Allah itu tepat. Dengan mengutus Yesus menebus dosa-dosa manusia yang ada di dunia, Yesus merupakan wujud nyata pemenuhan janji Allah. Mari kita lihat kitab suci. Kita buka Kejadian 3 ayat 10 sampai 15. Kejadian 3 ayat 10 sampai 15. Temanya
manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi, anak-anak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah sangat mengasihi manusia melebihi apapun. Hal ini terbukti kendati manusia telah jatuh ke dalam dosa, yakni Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa. Allah tetap memberikan kesempatan. Allah tetap mengampuni. Allah tetap memperhatikan mereka dengan baik. Perhatian Allah kepada manusia tidak pernah berhenti karena dosa. Kepada manusia yang pertama Allah berjanji akan membebaskan mereka dari dosa-dosanya. Allah mempunyai rencana untuk menyelamatkan manusia. Baik kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan Nuh karena air bah. Untuk itu kita juga bisa melihat Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Dan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji Allah, pemenuhan janji Allah yang terbukti di dalam Yesus Kristus, putranya yang diutusnya. Ya, untuk itu Bapak akan memberikan 4 pertanyaan yang untuk kamu kerjakan. Yang pertama, apa pesan yang dapat kamu petik dari Kejadian 3 ayat 10 sampai 15? 2. Saat hidup di Taman Eden, bagaimana keadaan manusia itu? Yang ketiga, bagaimana sikap Allah terhadap manusia itu? 4. Bagaimana sikap manusia terhadap Allah? Sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.